Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak semangat nih. Ini subuh terakhir di hari Ahad. Insyaallah Ahad depan udah tahun baru, ya. Harus semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimun walau tatawallaw mujrimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Wa qila ma ya'ba ya Rasulullah, faman ata'ani faqad dakhalal jannah faman 'asani faqad aba. Muttafaqun alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa rabbi a'udzu bika ay yahdurun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan mengembalikan ruh kita. Hakikatnya itu tadi malam kita itu pamitan. Pamitan ngapain? Lisan kita pamitan pengen tidur, tapi hakikatnya tidurnya kita itu adalah setengah dari kematian. Maka pas kita bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi at'amana ahyana. Berarti udah bangun, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah kematianku. Karena di belahan bumi lain ada yang pamitan tidur, Allah nggak balikin lagi. Allah bikin dia tidur selama-lamanya. Contoh kasusnya tuh ayah kita. Jam 7 habis Isya pamitan tidur, jam 10 Allah tidurkan selama-lamanya, jam 2 pagi dibangunin udah nggak ada. Begitu. Pamitannya pamitan tidur. Padahal yang kita takutin itu biasanya dari kematian itu naik ke atas kasur apa naik pesawat. Biasanya kalau kita takut tuh, takut itu naik ke atas kasur apa naik pesawat. Naik pesawat. Dalam penelitian, pesawat itu adalah transportasi paling aman di muka bumi ini. Bayangin, itu paling aman tuh. Tapi justru kalau kita naik pesawat takut. Sebaliknya,
Ternyata kematian itu banyak terjadi di atas pesawat apa di atas kasur. Makanya alhamdulillah pagi hari ini Allah ngasih kita kesempatan. Bukan hanya sekedar bangun tidur dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tapi apa? Yang terpenting adalah dalam keadaan beriman. Ada orang yang pamit tidur masih beriman, bangun tidur udah gak ada imannya. Malam masih beriman, siangnya udah gak beriman. Nah, repot tuh begitu. Ya. Maka alhamdulillah binikmatillah kita dibangunkan kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan Islam dan iman. Terlebih kita sudah menyelesaikan tugas pertama kita di awal hari ini dengan sholat subuh berjamaah. Karena banyak orang yang dibangunin sama Allah, dibangunkan kembali, tapi nggak dikasih kesempatan bisa sholat subuh, apalagi berjamaah. Banyak nggak? Banyak. Ya, yang kalau azan tuh masih di jalan, yang kalau azan tuh masih sibuk dengan dunianya. Makanya Allah kasih kesempatan kita bisa melangkahkan kaki kita semuanya dengan izin Allah. Semoga asbab Allah bangunkan kita kembali dari tidur dan kematian kita menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertekekan salam serta curahkan ke hadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam tadi, ketua kita itu membacakan ayat yang luar biasa. Ini spontan saja. Pas beliau baca itu salah satunya itu babnya tentang taubat. Yang kedua, daraballahu masalan. Allah memberikan perumpamaan. Perumpamannya apa? Perumpamannya satu, imra'atun Nuh wa imra'atul Lut. Allah itu menurunkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran kita. Karena apa? Semua yang diturunkan Al-Quran itu sudah selesai. Nggak bisa lagi diotak-atik, nggak bisa lagi diperbaharui, nggak bisa lagi ada kalam qadim, kalam lama, nggak ada lagi pembicaraan ini ayat lama, ini ayat baru, nggak ada. Semuanya isi kandungan Al-Quran itu korelasinya sampai zaman kita dan hatta yaumil qiyamah. Salah satunya itu adalah tentang daraballahu masalan. Salah satunya tadi tentang perumpamaan imra'atun Nuh wa imra'atul Lut wa imra'atul Fir'aun. Bayangin tuh. Allah memberikan perumpamaan dari kisah istri Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Yang dianggap istri Nabi, kurang apa coba? Bayangin ya, istri Nabi, tapi apa? Berakhir nestapa, berakhir kepada nerakanya Allah. Perumpamaan yang kedua, istrinya Fir'aun, imra'atul Fir'aun. Bayangin itu antara langit dan bumi. Istrinya Nabi tapi akhirnya terjelembab kepada neraka jahanam. Imra'atul Fir'aun itu buyutan fil jannah, meminta kepada Allah untuk dibangunkan surga, membangunkan rumah di surganya Allah. Istrinya Fir'aun dibangunkan rumah di surganya Allah. Istrinya siapa? Istrinya Fir'aun. Yang ketiga, yang keempat itu baru Maryam. Ini deretan-deretan antara wanita-wanita yang luar biasa durhakanya, khianatnya sama Allah, sama wanita-wanita yang luar biasa taatnya kepada Allah. Dan lebih taat lagi ada wanita yang luar biasa, yaitu Maryam. Hikmahnya bahwasannya jadi suaminya siapa, jadi istrinya siapa, itu semua tidak menjamin.
Ustaz, suami saya begini. Enggak jaminan. Ada lagi Ustaz, ya Allah laki saya Ustaz. Enggak jaminan juga. Terus jaminannya apa? Jaminannya adalah keimanan kita. Bedanya kalau kita suami ini nanggung dosa istri dan anak-anak kita. Semuanya rekodnya itu nyambung kepada kita. Beda sama istri. Istri itu enaknya apa? Dosanya dosa dia sendiri. Dosa yang dilakukan dia sendiri. Kalau kita masih harus mengcover dosa-dosa anak kita, dosa-dosa istri kita. Makanya istri itu nggak usah khawatir sama lakinya. Karena apa? Apapun yang dilakukan suami itu ditanggung dosanya sendiri. Nggak main-main. Ya, maka dari itu perjalanan hidup kita ini kita nggak boleh menyerah. Apapun status sosial kita saat ini, kita nggak boleh nyerah. Ada yang punya suami begini, ada yang punya istri begini, ada yang punya anak begini, nggak boleh nyerah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud yang tadi saya bacakan, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Maka tadi imam itu membacakan juga tentang taubatan nasuha. Jadi dalam ayat ini Allah ingin memberikan perumpamaan juga bahwasannya ada orang yang aku uji. Ada hamba-hambaku yang aku uji, yang dimana mereka tuh ngerasa mampu menjalankan hidup, mampu dengan kekuatannya sendiri. Padahal hakikatnya kita ini cuma manusia biasa, kita ini cuma hambanya Allah. Ada yang ngerasa tahun lalu 2024, waktu masuk tahun 2024 ngerasa bakal mampu ngejalanin hidup, bakal mampu survive, bakal mampu bertahan. Di ujung akhir 2024 benar ternyata dia masih bertahan tuh. Bertahan dengan kondisinya, bertahan dengan ujiannya, bertahan dengan segala kemampuannya. Ada yang nggak bertahan, ada yang nggak bertahan. Nggak bertahan itu maksudnya menyerah dengan kehidupan, menyerah dengan keadaan. Di Jepang itu setiap harinya angka bunuh diri itu luar biasa di Jepang. Kalau ditarik benang merahnya karena mereka menganut paham animisme, mereka nggak punya Tuhan, gitu ya. Dia nggak percaya sama Tuhan. Jadi kalau ada problematika, punya masalah hidup, dia udah nggak bisa tuh percaya sama manusia, udah bingung lagi percaya sama siapa, ya udah diakhiri aja hidupnya. Dan itu tinggi, tingkatnya tinggi, gampang mudah mengakhiri hidup. Harusnya kita sebagai orang yang beriman nggak boleh begitu. Karena apa? Kita punya pegangan bahwasannya kalau kita punya masalah, kita bisa lari kepada orang terdekat. Yang kedua, kita bisa datengin guru-guru kita. Kalaupun tuh ternyata mentok, kita masih punya Allah. Ustadz, emang Allah tahu masalah kita? Tahu. Emang Allah tahu solusinya? Tahu. Kenapa nggak segera ngasih solusi buat hidup kita? Tuh. Pertanyaan simpel kalau kita punya masalah. Sholatnya udah Ustaz, sedekahnya udah, tadarusnya udah, sunnahnya udah, kok masih begini-gini aja Ustaz? Doa banyak belum dikabul, hajat banyak yang belum diijabah sama Allah. Maka Allah memberikan perumpamaan tadi. Yang pertama, Allah perintahkan kita, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Yang kita lakukan selama ini, yang terjadi sama hidup kita,
Kita itu ngadepin masalah, kita tuh ngadepin ujian itu cuman pakai tenaga kita, cuman pakai feeling kita, cuman pakai ego kita, cuman pakai nafsunya kita, cuman pakai kekuatan yang ada dalam diri kita. Padahal apa? Masih ada kekuatan-kekuatan yang lain, ada yang Allah bangun di saat menciptakan kita, yaitu support sistemnya Allah. Itu ada. Tapi kebanyakan kita nggak tahu ke situ. Salah satunya bocorannya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu support system. Kalau you punya masalah, kayak you punya problematika, ente punya masalah, ente punya ujian, ente punya banyak bala, banyak musibah, Allah cuma bilang 2 kuncinya. Dan kita udah hafal sampai sekarang, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kita punya pegangannya apa? Bis-sabr was-shalah. Itu 2 gak bakal bisa dipisahkan. Bis-sabri was-shalah. Sobernya itu, sabarnya itu untuk real action kita. Kalau kita punya masalah, sabar. Sabarnya apa? Duduk tenang. Duduk tenang. Kalau kita punya masalah, yang terjadi sama kita kalau kita punya masalah, buru-buru ngapain? Buru-buru ngapain? Nyari solusinya. Padahal ceritanya kalau kita punya guru, kalau kita sekolah, itu kita disodorin soal, kira-kira jawabannya udah ada belum? Kita dikasih soal sama guru, jawabannya udah ada atau belum? Ada. Cuman kita disuruh ngapain sama guru kita? Jangan banyak tanya. Orang ujian ditanya, betul? Ini kita masuk ke ruang ujian nih ceritanya. Terus disodorin soal, terus kita angkat tangan sama guru kita, Pak, jawabannya apa? Kira-kira diapain sama guru kita? Kira-kira diapain sama guru kita? Lu orang ujian lu nanya, tanya. Diuji, tanya jawaban. Lah gimana ceritanya? Kalau ente dikasih soal ujian diapain? Kerjain. Permasalahan nanti nilainya baik atau tidak entar belakangan. Yang pertama kerjain. Itu yang diminta sama Allah. Kalau kita punya ujian ngapain? Sabar dulu. Kerjaan kita itu disuruh sabar. Tapi ternyata support system kita itu nggak buat kita sabar. Karena apa? Nenek moyang kita ngajarin sabar itu ada batasnya, Ustaz. Padahal sabar itu nggak ada batasannya. Siapa yang ngebatasin? Diri kita yang ngebatasin. Pokoknya jam 1 nggak datang gue pergi. Begitu. Padahal mah biasa saja. Datang syukur, nggak datang ya sudah. Pokoknya akhir tahun gak dibayar utangnya, gua bakal viralin. Begitu ya. Memang perjanjian, tapi kalaupun gak dibayar ya sudah. Mungkin husnuzonnya dia belum punya uang dan seterusnya. Jadi sabar itu gak ada batasannya. Gak ada dalil manapun bilang sabar ada batasnya. Justru sabar itu seluas-luasnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kalau kita punya masalah, jangan buru-buru tanya solusinya apa sama Allah. Jangan. Ngapain? Udah sabar aja. Yang namanya ujian tuh paling lama dulu kalau kita sekolah, paling lama ujian berapa hari? 3 hari. Seminggu udah kelar. Seminggu kelar, bos. Ustadz udah 2 bulan. Ustadz udah 7 tahun. Itu bukan ujian namanya. Apa? Itu bukan bukan ujian. Nggak ada ujian sampai 7 tahun, 8 tahun, 10. Itu bukan ujian. Ya. Udah, itu buru-buru ambil kaca yang besar, kita ngaca introspeksi diri. Gitu ya. Kita kan punya masa lalu masing-masing. Begitulah Allah membuatnya. Untuk apa? Untuk kita makin dekat sama Allah. Karena apa? Pas lu dikasih masalah, lu paling depan softnya di almanar. Tapi kalau lagi dikasih bahagia, dia ngilang di almanar. Makanya abis itu Allah kasih apa?
Kasih masalah lagi, biar apa? Makin dekat lagi. Allah tuh pengen kita tuh ngerengek sama Allah. Allah tuh pengen kita minta. Allah tuh pengen kita tuh bergantung sama Allah, bukan sama siapa-siapa. Makanya kalau pas kita punya masalah kita dekat sama Allah, terus pas kita lagi bahagia kita jauh, Allah bikin apa lagi sama kita? Dibikin masalah lagi, kita makin dekat lagi begitu. Masa iya pengen kita begitu seterusnya? Betul. Berarti apa? Di saat kita sedih kita dekat sama Allah, di saat bahagia justru makin dekat. Maka kunci yang pertama Allah perintahkan istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Satu, mohon ampun dah sama Allah, mohon ampun. Jadi kalau kita punya masalah jangan buru-buru nyari solusinya. Yang pertama sabar, yang kedua mohon ampun sama Allah. Apapun masalahnya. Kita kan punya takaran masing-masing. Mohon maaf lahir batin. Kita punya takaran masing-masing. Takaran apapun. Takaran kehidupan kita, takaran doa kita, takaran sedekah kita, semuanya. Jadi kemarin tuh pagi-pagi saya melakukan sebuah kesalahan. Siangnya saya pengen ketemu orang. Saya pengen ketemu orang. Pengen umroh bareng UAS. Itu ada flyernya, pengen umroh bareng UAS, insya Allah bareng saya pengen temuin. Udah jalan sampai depan kompleknya, orangnya bilang, mohon maaf saya ada urusan di luar, gak bisa ketemu hari ini. Masya Allah. Tahu Burangreng? Burangreng tuh daerah Cilengsi sono tuh. Jauh. Udah nyampe kompleknya orangnya ngensel. Itu tuh cuman kita masalah, bener nih. Ini asbab tadi pagi nih. Nah begitu doang tuh. Jadi kalau kita punya masalah, itu biasanya kita itu buru-buru nyari solusi, nyari jalan keluar. Jadi kalau kita punya masalah, kita buru-buru nyari jalan. Padahal hakikatnya kalau kita punya masalah, cari jalan kemana? Ini kalau kita punya masalah yang sering terjadi, kita cari jalan keluar. Gimana caranya? Hakikatnya yang harusnya terjadi ini setelah ini, kalau kita punya masalah yang terjadi harusnya cari jalan kemana? Cari jalan ke dalam, bukan keluar. Gitu bos. Gitu. Jadi selama ini kalau kita punya masalah buru-buru cari jalan keluar, akhirnya apa? Nyalahin yang di luar. Tuh begitu. Lo gimana sih udah jalan? Begitu habis tenaga kita. Nyalain orang, semuanya kena damprat. Bini lagi masak habis diomelin, anak buat salah habis kita omelin. Begitu. Itu selama terjadi. Usini wa iyakum. Saya nasihatin diri saya. Itu yang sering terjadi. Habis satu kantor kita omelin. Biasanya kalau kita punya masalah, nyarinya jalan keluar. Yang harusnya terjadi sekarang, mulai besok, mulai ntar pagi, ntar siang, kalau kita punya masalah, cari jalan ke dalam. Maksudnya apa tadi? Langsung, oh iya, dosa yang kemarin. Iya, dosa yang tadi pagi. Oh iya, dosa tahun lalu. Begitu sudah. Makanya perintahnya, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu. Jadi kalau kita masuk ke dalam, akhirnya astaghfirullahalazim, ya Allah. Tsumma tubu ilai. Istighfar saja nggak cukup bagi Allah. Lisan saja nggak cukup. Allah butuh pembuktian. Pembuktiannya itu disebut dengan bahasa kita taubatan nasuha. Pertanyaannya, kira-kira ada nggak dosa yang nggak disengaja? Ada nggak? Halo, ini masih pada bangun? Masih pada hidup nggak? Ada nggak dosa yang nggak disengaja? Ada nggak? Ada nggak dosa yang nggak disengaja? Ada? Oh ada. Ada dosa yang nggak disengaja. Berarti kalau nggak disengaja itu berarti apa? Kita khilaf, kita ngelakuin cuma sekali, gitu ya.
Nggak sengaja. Contoh kalau saya minum begini, saya minum nih bisa Bismillah. Satu kali, sengaja apa nggak sengaja? Sengaja diminum itu, gitu kan? Tapi kalau nggak sengaja keminum, kita nyelam, gitu ya. Pertanyaannya dosa yang nggak sengaja, yang tadi awal pertama kali kita lakukan kita ngerasa nggak sengaja, betul? Besokannya ternyata kita ulangin, besokannya lagi kita ulangin, besokannya lagi kita ulangin lagi. Pertanyaannya, yang tadinya dosa nggak sengaja jadi dosa. Jadi nggak ada yang namanya dosa nggak sengaja. Karena apa? Kita ngulangin lagi, betul? Ustadz, ya Allah dulu nggak sengaja sama orang tua begini-begini. Nggak taunya berkali-kali. Ya Allah Ustadz, nggak sengaja keminum Ustadz, disuguhin. Besokannya dia datang lagi, dia minum lagi. Itu bukan nggak sengaja. Begitu. Pertanyaannya banyakkan mana? Dosa yang repeat, yang berulang, atau dosa yang cuma sekali? Pertanyaannya dosa kita ini dosa yang udah berkali-kali apa dosa yang sekali? Berulang-ulang. Ustadz, ya Allah mohon maaf, nggak sengaja, nggak kebangun subuhnya Ustadz, gitu ya. Besokannya nggak kebangun lagi gitu. Besokannya telat lagi, itu nggak ada dosa nggak sengaja. Begitu. Maka Allah pengen bukti dengan apa? Taubatan nasuha. Taubat dah. Ada bahasanya Ustadz taubat sambel. Nah, karena apa? Sambel itu udah tahu itu sambel udah tahu pedas, rawit galak udah tahu pedas, dicobain enak. Besokannya udah tahu disuguhin lagi. Ini sambel pedas banget nih. Tapi apa? Kita cicipin, enak. Begitu. Dosa tuh nagih. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kita udah sabar, udah istighfar dengan kesalahan kita, yang ketiga kita udah taubat, baru nanti Allah turunkan yursilis sama alaikum midrara. Allah menurunkan hujan yang lebat. Hujan yang lebat itu perumpamaannya, para mufassir sepakat, Allah berikan kenikmatan dunia, Allah berikan kenikmatan keturunan. Yursilis sama alaikum midrar. Maksudnya itu adalah kehidupan dunia kita tuh Allah kasih banyak nikmat, gitu ya. Masalah-masalah kita udah kesingkir, itu sudah otomatis. Jadi datangnya nikmat itu pasti dengan selesainya masalah kita. Makanya yang mahal itu dari kehidupan itu bukan hanya bahagia, tapi ketenangan, tenang, gitu ya. Enakan mana? Punya 1 juta nggak tenang, ama punya 300 triliun tenang. Wah, lagi rame angka 300 nih soalnya, gitu ya. Ya Allah, gini amat negara kita ya. Allahu Akbar. Itu 300 triliun, kita ngelihat 300 miliarnya belum ya. 300 juta kita belum pegang. Bahasa begitu ya. Ini 300 triliun, itu gimana bentuknya tuh? Itu kemarin ada yang nyimpen duit 1 triliun aja begitu bentuknya tuh. Berkotak-kotak. Wa ilaha illallah. 1 ruangan, 1 triliun itu 1 ruangan. Duitnya numpuk tumpukannya. Ini gimana 300? La haula wala quwata illa billah. Ya. Yursilis sama alaikum midrar. Jadi Allah berikan kita kekayaan, kenikmatan, tapi apa? Yang barokah. Maka tadi yang mahal itu bukan bahagia. Mereka bisa beli apapun tapi nggak ada ketenangan di sini. Yang enak itu apa? Kita beli cendol tenang, makan jengkol tenang, ntar dikasih ada makanan habis kuliah subuh tenang, enak. Itu ya nikmat. Daripada kita punya harta nggak tenang. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ini kuncinya. Kuncinya di sini, di saat kita sudah
sabar dengan masalah kita. Yang kedua, kita udah banyak istighfar. Ustadz, istighfar ada batasannya? Enggak ada batasannya. Katanya Rasulullah sehari 100 kali. Itu Rasulullah perumpamaannya yang udah maksum aja masih istighfar sama Allah. Yang maksum itu maksudnya apa? Udah dibikin, disetting sama Allah, nggak punya dosa. Dia aja masih istighfar sama Allah. Lagi mana kita? Nabi Adam itu dosanya cuma satu, kesalahannya cuma satu, diusir dari surga. Kita yang dosanya banyak pengen masuk. Itu palanya kebentok di mana? Kalau enggak kita banyak udah istighfar taubatan nasuha, dapat tuh apa? Apa yang Allah janjikan. Apa? Kenikmatan, ketenangan, kebahagiaan. Tambah lagi yang kedua, ganjaran kita istighfar, taubat dan sabar, yaitu wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Artinya Allah akan memberikan tambahan kekuatan. Itu yang tadi saya maksud. Kenapa kita punya masalah itu ngadepin sendiri dengan kekuatan sendiri. Selesai nggak masalahnya? Selesai. Tapi mohon maaf, ada orang lomba nih, maraton 5 kilo. Dari sekian peserta, ada yang finish pertama, ada yang finish ke 100, 200, 300. Betul? Kalau lomba itu kan startnya bareng. Tapi ada yang finish, ada yang nggak finish. Ada yang finish dalam keadaan sehat, ada yang finish dalam keadaan baik, ada yang finish menggap-menggap, ada yang finish berdarah-darah. Itu bedanya. Allah kan setting kalau kita punya masalah sama ujian itu kan berbeda-beda. Tapi seberapa bedanya sih? Contoh, kebanyakan masalah kita itu mohon maaf, faktor ekonomi apa faktor kesehatan? Nah, sehat Pak, sehat Ustaz. Dompetnya yang nggak sehat Ustaz. Nah kan begitu, betul. Otak kita ini waras, dibikin waras tapi dompetnya nggak waras Ustaz. Itu yang bikin akhirnya kita jadi nggak waras. Maksudnya apa? Apapun ujian kita, masalah kita, tapi hampir kalau di garis tuh hampir sama. Oh ini masalahnya. Cuman nanti masuk ke diri kita beda-beda. Jadi startnya sama, finishnya tuh sama sebetulnya. Tapi tadi ada orang yang finish dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan fit. Ada orang yang finish berdarah-darah, muntah-muntah, bahkan mohon maaf bercucuran air mata, bercucuran darah. Ini kan nanti akhir tahun nih semuanya kita bareng-bareng berada di ujung akhir tahun. Ada yang di akhir tahun dia bahagia, ada yang di akhir tahun belum selesai masalahnya. Kalaupun selesai udah habis-habisan Ustaz. Habis. Istri ninggalin saya, harta habis, mobil, pekerjaan habis. Ada yang diuji dengan hal yang sama, tapi apa? Justru bertambah, kekayaannya bertambah, rezekinya bertambah, nikmat sehatnya tambah, nikmat imannya tambah, istrinya jangan disebut. Gitu ya. Ada orang yang begitu. Kenapa yang pertama yang berdarah-darah tadi dia pakai tenaganya sendiri. Sebetulnya nih bocorannya, kalau kita punya masalah itu kita diem ama bergerak itu sama-sama, entar masalahnya bakal selesai, entar juga selesai. Ini kita ujian, dikasih soal yang sama, dikerjain nggak dikerjain pasti bakal ditarik soalnya, pasti bakal salah. Kita ngerjain cuma 3 nomor, soalnya ada 5. Waktunya selesai, ujian selesai, silakan kumpulkan, betul. Jadi dikerjain nggak dikerjain itu ujian bakal selesai. Cuman selesainya ada yang dapat nilai 5, dapat nilai 10, dapat nilai 100, beda-beda. Makanya mereka yang berdarah-darah tadi, yang cucuran air mata, harta bendanya habis, karena apa? Ngelibatinnya cuman diri sendiri, nggak ngelibatin Allah. Padahal Allah janjikan wa yazidkum
Kuwatan ila kuwatikum, ada lo kekuatan yang aku tambahkan, tapi syaratnya apa? Lu istighfar dulu, taubat dulu. Biar apa? Nanti ngadepin masalah tenaganya dapat 2, powernya dapat 2, tenaganya dapat tambahan, begitu. Biar nanti finishnya kita masih bisa senyum. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah, Masya Allah, tahun ini omsetnya 50 miliar. Nah, itu Alhamdulillah tahun ini udah bisa umroh Ustaz, ngumrohin karyawan. Wah, itu yang enak. Padahal sama, ujiannya sama, gitu ya. Jadi kalau kita punya masalah, jangan buru-buru nyari jalan keluar, cari jalan masuk. Kalau kita punya masalah, jangan dihadapin sendirian, ngelibatin Allah dengan cara 1 sabar, 2 istighfar, 3 taubatan nasuha. Apa buktinya Allah terima taubat kita, Ustaz? Masalah diurai nanti sama Allah. Yang tadinya masuk kayak benang kusut, itu nanti kalau kita sudah melibatkan Allah, itu nanti sama Allah gini, kerak, itu nanti pelan-pelan datang pelan-pelan Allah urai satu-satu, gitu. Apapun masalah kita. Siapa yang hari ini nggak punya masalah? Angkat tangan. Ada. Ya. Semua punya masalahnya masing-masing. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhir tahun ini betul-betul jadi muhasabah kita. Mana banyak yang kita lakukan amal soleh atau dosa-dosa selama sepanjang tahun ini. Yang kedua, jangan iri dengan nikmat Allah. Jangan iri sama yang punya 300 triliun. Jangan iri sama yang punya 1 triliun, nggak usah iri, ya, nggak usah iri. Kita yang punya 1000, 2000 aja udah nikmat. Kita yang punya 1 juta, 2 juta udah nih, udah itu yang disyukuri. Nggak usah iri yang besok tetangga ganti mobil, ganti handphone, ganti rumah, ganti istri. Nah, jangan, nggak usah iri. Ya begitu sudah disetting nikmat Allah. Mereka itu dikasih, kita dikasih udah dengan takarannya masing-masing. Bisa jadi hari ini kita belum punya rumah, karena kalau kita punya rumah banyak disohor. Bisa jadi hari ini kita nggak banyak dikasih harta. Bisa jadi kalau banyak dikasih harta udah nggak ada subuhannya, udah nggak di masjid, gitu ya. Yang terakhir, akhir tahun dan awal tahun ini menjadi muhasabah kita, merevisi doa-doa kita, gitu ya. Kok direvisi Ustadz? Ya, maksudnya direvisi itu cari doa-doa yang betul-betul manjur, betul-betul menjadi jalan pintas. Kita kan pernah ke pasar A, ke pasar B. Suatu ketika kita mau ke pasar yang sama tapi lebih macet dari yang kemarin. Kira-kira kita tetap macet-macetan apa cari jalan lain? Biasanya cari jalan lain. Itu satelit Google Map di handphone kita itu aja ngasih tahu bahwasannya kalau kita pengen ke A terus macet, itu satelit ngasih tahu bahwasannya cari jalan yang paling cepat datangnya, nyampenya, sama yang lebih ringan macetnya. Itu Google, itu satelit buatan manusia. Apalagi hati, iman, akal yang settingannya itu Allah. Kita ini udah connect sama yang buat. Cuman masalahnya kita nggak pernah mengonek, kita nggak pernah nyambungin. Maka kalau dalam bahasa sholat itu apa? Sholat itu apa? Halo, berdoa. Yang lain, sholat itu apa? Zikir dan doa. Yang lain, sholat itu apa? Sholat itu apa? Ini habis sholat tapi belum sholat dulu lah. Sholat itu apa? Apa? Mendekatkan diri sama Allah. Yang lain dikit lagi tuh. Sholat itu apa?
Ini kenapa kalau kita, ini kan sholatnya sama ya, imamnya sama, waktunya sama, masjidnya sama, karpetnya sama, waktunya sama. Kalau kita habis sholat, masalahnya beda-beda lagi. Begitu. Padahal kan yang habis sholat tuh kita tenang. Yang satu ngerasa tenang, yang satu habis kepikiran lagi habis sholat. Assalamualaikum, salam. Aduh, ntar jam 9 yang lagi dateng. Nah, begitu. Kepikirannya begitu. Padahal sholatnya sama. Kenapa hasilnya nggak sama? Sholatnya sama, ada yang bilang doa, sholat itu zikir, sholat itu mendekatkan diri. Sholat itu apa? Sholat itu, ini pada sholat kagak nih? Apa? Menyerahkan diri sama Allah. Yang lain? Ini kalau nggak ketemu jawabannya sampai jam 7 nih. Sholat itu apa? Ya salah. Kita udah berapa tahun sholat? Sholat itu Ustadz subuh, zuhur, asar, Imanuddin. Kayak kenal tuh namanya. Tiangnya agama. Yang lain, sholat itu apa? Sholat itu tanha anil fasya wal mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi orang juga habis sholat banyak yang ganti sendalnya. Nah itu habis sholat tuh. Ada lagi sholat itu apa? Bebas, nggak diomelin, nggak diomelin. Yang benar pulang duluan. Apa sholat itu? Diawali takbir, diakhiri salam. Sholat. Sholat itu apa? Apa? Komunikasi sama Allah. Sholat itu teleponan sama Allah, ngobrol sama Allah, komunikasi. Sholat itu min kalimati ittisolat. Itu sholat itu komunikasi sama Allah. Makanya wajar kita habis sholat tuh galau lagi, gelisah lagi, bingung lagi. Karena apa? Tadi ngobrolnya nggak bener sama Allah. Mohon maaf lahir batin. Ada telepon masuk, nomornya nggak kita save, nomornya nggak kita kenal. Kita apain? Diangkat apa enggak? Enggak diangkat. Siapa sih? Begitu. Kalaupun ternyata kita angkat, udah 5 kali nelpon, siapa sih ini? Ah kali penting. Diangkat. Nggak taunya nggak jelas yang ngobrol, ngalor ngidul. Siapa? Iya entar. Kita apain? Kita apain teleponnya? Matiin lagi. Wajar hidup kita begini-begini aja karena kita komunikasi sama Allahnya nggak dikenal. Kita nggak dikenal sama Allah. Kalaupun dikenal, sholat kita nggak benar. Sholat kita nggak nyambung sama Allah. Makanya hidup kita diapain sama Allah? Di-reject sama Allah. Makanya begini-gini aja hidup kita. Yang tadi minta nggak nyampe-nyampe. Kenapa? Komunikasinya nggak nyambung sama Allah. SIM cardnya nggak kebaca. Ustadz kurangnya apa? Betul, kita kan ngerasanya begitu. Selalu nyalain. Masjidnya nggak ada AC-nya Ustadz, jadi sholatnya nggak khusyuk. Ya, udah dikasih AC masjidnya. Iya Ustadz jadi ngantuk sholatnya. Ada. Itu selalu nyalain orang lain. Nggak pernah kita itu nyari jalan ke dalam. Makanya sampai di ujung akhir tahun banyak doa yang belum dikabul sama Allah, masalah kita belum banyak diselesaikan sama Allah karena tadi ada komunikasi kita yang terputus sama Allah. Kita nggak dikenal. Hati-hati. Syarat rukunnya sholat itu apa? Syarat rukun sholat itu apa? Satu apa? Salah satunya adalah
Wudu. Mohon maaf usini wa iyakum. Tadi yang wudunya cepak celpuk siapa? Begitu. Itu sudah standar. Introspeksi sederhana tuh begitu. Syarat kita masuk ke sini, salat takbiratul ihram itu wudu. Dari rumah ke sini, Ustadz udah wudu, iya. Satu airnya, tempatnya. Itu permasalahan kecil. Kadang tuh kita wudu di mana? Di kamar mandi. Kamar mandi kita itu isinya najis. Hati-hati. Itu dari hal yang sepele. Pakaian kita itu wudu, belum takbir, belum. Syaratnya itu dari sebelum takbir. Usini wa iyyakum. Saya nasihatin diri saya, ya. Sama. Kebanyakan tuh di situ. Kenapa? Wudu kita ceplak celpuk. Orang air tuh harus nyampe sini, kita cuma nyampe sini. Harusnya air tuh sampai sini, kita cuma begini-gini doang. Betul. Dan seterus. Belum nanti pas takbiratul ihram. Belum nanti sampai babnya itu menghadirkan kekhusyuan. Allahu Akbar. Ya Allah, pintu belum dikunci lagi nih. Aduh. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjang kali lebar. Terakhir, kalaupun kita punya masalah jangan kecil hati, jangan putus asa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam nggak pernah tahu itu laut bakal kebelah buat dirinya. Nggak pernah tahu. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam nggak pernah tahu itu api bakal dingin. Nggak pernah tahu. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tidak pernah dikasih tahu bocoran sama Allah kapan hujan turun. Nggak dikasih tahu. Cuman perintahnya, ya Nuh buat kapal. Dah, kerja. Ya Allah, saya dibilang gila. Ya Allah, bikin kapal di atas padang pasir. Biarin, udah terusin, lanjutin. Begitu. Kapan hujannya? Enggak nanya. Nabi Nuh enggak nanya, ya Allah kapan hujan ya Allah. Setiap hari saya dibilang gila. Mending kalau orang lain, istri saya, anak saya yang bilang gila ya Allah. Terus kerjain. Makin rajin kita sop pertama, makin tepat waktu sholatnya, makin tadarus. Dibilang gila gue sama, udah biarin aja. Dibilang so alim, terus lanjutin, terus, dah begitu. Subuh mau kemana sih Pak? Udah rajin bener, terus dah, beneran. Karena apa? Karena yang begitu itu bukan istri Fir'aun, itu istri Nabi yang begitu. Anak-anaknya Nabi yang begitu. Ustadz kita bukan Nabi, justru kita bukan Nabi, lanjutin terus. Nabi aja terus. Nabi Musa diperintahkan keluar jalan, lari. Sampai mana? Sampai pinggir laut. Entar di laut gimana? Entar gue yang kerjain. Laut entar gue yang kerjain. Begitu kata Allah. Baru depan laut mentok, baru perintah ketok tuh laut. Buka jalan. Begitu. Nabi Ibrahim mau dibakar, siapa yang ngebakar Nabi Ibrahim? Bukan Namrud. Sebelum Namrud ada yang ngaduin. Siapa yang ngaduin? Yang ngomporin Namrud siapa? Azam. Itu bapaknya yang mau ngebakar. Bapak kita yang mau ngebakar. Bayangin. Nabi Ibrahim itu mau dibakar sama bapaknya gara-gara patungnya dirancurin. Patungannya bikinan bapaknya. Yang mau ngebakar Nabi Ibrahim itu bukan orang lain. Bukan orang lain. Bapaknya yang mau ngebakar. Nabi Ibrahim pasang badan, udah, gue ngebela agama Allah, bakar, dingin tuh apinya. Yang khianat sama Nabi Nuh itu bukan orang lain, yang ngomporin anak istrinya. Ya Rabb. Jadi nggak usah kecil hati, jangan putus asa, bahwasanya setiap masalah pasti datang solusinya. Visual ada mau bertanya, silakan. Ya. Masalah sekarang kan banyak yang bunuh diri. Nanti kependudukan Indonesia ini tambah masalah bunuh diri karena masalah yang namanya karena pinjol online dan sebagainya. Nah ini yang menjadi itu mungkin imannya kurang agamanya kurang. Yang saya tanyakan gimana fungsinya? Tanggung jawab untuk jadi korban masyarakat. Ya. Jadi tadi
Kita kan masalahnya sama, ekonomi. Ada yang menyelesaikan dengan iman, ada yang menyelesaikan dengan dia sabar pelan-pelan, ada dia pengen nyari jalan pintas. Jalan pintasnya kalau diselesaikan di masjid jadi baik. Jalan pintasnya pakai tahajud, pakai duha, begitu jalan pintas tuh. Pengen nyelesain masalah jalan pintasnya begitu. Tapi ada orang yang pengen jalan pintasnya instannya instan dunia. Kita kan sama, ekonomi kita terpuruk. Semuanya sama. Besok yang kena pajak semuanya sama. Ada yang jalan pintas. Ada. Jalan pintasnya tadi urusannya sama yang namanya riba, pinjol. Akhirnya apa? Ya udah, itu asbab dari ambil keputusan yang salah. Ekonomi nggak bisa disalahin karena kita nasibnya sama. Kecuali ini kita beda negara. RW 11 negara mana, RT nggak bisa, kita sama. Kita beli minyak yang sama, beras yang sama, harganya sama. Berarti apa sebetulnya? Solusinya itu sama. Kalau yang ono tenang, kenapa gue nggak bisa tenang? Oh, berarti salah ilmu, salah guru, salah penerapan, salah ngambil keputusan. Dan itu resiko, dan dua-duanya ada resikonya. Resiko jadi orang beriman terus istiqomah jauh dari riba. Ada orang yang ngambil riba kena resiko juga. Sampai detik sekarang saya jauh dari riba. Sampai detik sekarang hampir 10 tahun saya masih ngontrak 2 pintu. Itu sudah resiko saya. Saya belum punya rumah sampai sekarang. Karena apa? Saya ngejauh dari itu. Jalan pintas saya, ya Allah semoga ada yang datang ngasih sertifikat sama kunci-kuncinya. Begitu, itu jalan pintas saya. Itu jalan istiqomah saya. Ada yang ngambil jalan pintas. Pas lagi dapat kerjaan langsung ngambil rumah, tenornya 20 tahun, tahun kelima udah di PHK. Chaos. Anak baru lahir, anak ketiga baru mau kuliah, rumahnya masih 15 tahun, belum motor, belum. Wah, itu salah ambil keputusan. Dua-duanya punya resiko. Yang beriman ada resikonya. Kita ini yang taat, setiap subuh kajian ada resikonya. Apa ya Ustadz, ngantuk, ada resikonya dibully dan seterusnya. Itu resiko sudah. Yang tidak beriman ada resikonya juga. Jadi semua ada resikonya. Semuanya nanti ada hisabnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Mari sama-sama kita berdoa. Fatihah yang pertama untuk semua yang hadir di sini. Semoga Allah jaga sehat kita semuanya. Musim hujan, cuaca nggak jelas. Allah jaga sehat kita semuanya. Yang sakit, yang gereges-gereges, yang dengkulnya udah nggak bisa duduk lama-lama, ya, yang palanya udah cenut-cenut. Allah angkat semua penyakit kita. Allah ganti dengan sehat walafiat. Yang kolesterolnya tinggi Allah turunin, yang gulanya tinggi Allah turunin, yang tensinya tinggi Allah standarin, stabilin. Semua Allah angkat penyakitnya. Yang sehat biar Allah tambah lagi sehatnya, biar makin rajin ke masjidnya. Ala hadziniyah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua untuk seluruh hajat-hajat kita. Semoga Allah qabul hajat-hajat kita. Yang pengen haji Allah berangkatin hajinya. Yang pengen umroh Allah segerakan umrohnya. Yang pengen anak keturunan Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Anak-anak kita yang pengen pasangan hidupnya Allah pasangkan dengan wanita, dengan laki-laki yang soleh dan soleha. Yang anak-anak kita pengen kuliah Allah bukain rezeki. Allah bukain rezeki kita, pintu-pintu rezekinya. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang terakhir untuk almarhum, almarhumah, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, anak istri kita yang telah mendahului kita.
wabil khusus yang mewakafkan tanah ini, yang membangun masjid ini, yang telah mendahului kita. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah jadikan seluruh aktivitas di masjid ini menjadi jariah sepanjang masa. Bisiril Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يكافي نعمه ويكافي مزيدا يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم يا الله إننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Allahumma ya Allah, jadikan setiap subuhnya, setiap sholatnya menjadi penambah iman kami ya Allah, menjadi setiap tambah umur kami, setiap harinya menambah kedekatan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, bahagiakan mereka di masa tuanya ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lapangkan kubur orang tua kami ya Allah. Jadikan setiap amalan-amalan ibadah kami menjadi jariah orang tua kami ya Allah, karena telah mengenalkan kami kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hajikan orang tua kami umrohkan orang tua kami gendong keliling Ka'bah, tawaf dan sa'i. Belum tentu mampu menghapus satu tetesan keringat, satu tetesan darah di saat melahirkan kami ya Allah. Ya Allah, kami hajikan, kami umrohkan orang tua kami gendong keliling Ka'bah, tawaf dan sa'i. Itu pun juga belum tentu mampu menghapus satu tetesan, satu teriakan di saat melahirkan kami ya Allah. Kami terlanjur banyak melakukan dosa kepada orang tua kami ya Allah, banyak gak nurutnya ya Allah. Maafkan kami ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Allah. Jadikan tahun ini betul-betul menjadi tahun-tahun yang terbaik ya Allah, dan jadikan tahun yang akan datang juga tahun yang lebih baik daripada tahun ini ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, salimna inda su'al, selamatkan kami ya Allah di saat Engkau bertanya tentang harta kami, tentang istri kami, tentang anak-anak kami. Ya Allah, selamatkan kami di saat Engkau bertanya anak yatim di sekitar kami, orang-orang miskin depan rumah kami, anak-anak yatim yang ngetuk-ngetuk pintu kami tapi kami gak pernah bukain pintunya ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Di saat Engkau bertanya tentang harta, dari mana kami dapatkan, kemana kami belanjakan. Di saat Engkau bertanya tentang umur yang panjang ini ya Allah, kami gunakan untuk apa? Selamatkan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, tutup mata kami dalam keadaan husnul khatimah. Kami sadar kami banyak dosa, tetap kami ingin menutup hidup kami di dunia ini dengan keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.